wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, kesehatan jasmani rohani. Ya, tahu-tahu kita sudah ada di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya 2 minggu lagi kita masuk bulan Ramadan. Insyaallah ya, karena doa kita begitu. Ya, balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita ini sampai nanti masuk bulan Ramadan. Untuk apa? Ya, kalau sudah sampai di sana itu untuk apa? Ya, memang ada perintah Allah untuk melaksanakan siyamu Ramadan dengan segala kegiatan yang ada di bulan itu, ya, bulan istimewa. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu pertama pun juga di bulan Ramadan, itu menurut sebagian besar ulama. Pengajian kita lanjutkan ya, dalam surat Fussilat ya, ayat 47 dan seterusnya. Ya, ini masih bicara tentang hari kiamat ya. Dari sisi bukan apa yang terjadi, tapi ada kerahasiaan waktunya kapan kiamat ya. Baik kiamat sughra maupun kiamat kubra itu hanya Allah yang tahu ya. Kita mati, kita juga kapan itu nggak tahu. Ya, kadang-kadang orang ingin tahu, ingin mati, bunuh diri. Kadang-kadang maunya bunuh diri juga nggak mati karena Allah belum menentukan gitu loh. Jadi urusan mati, urusan kiamat hanya Allah yang tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ati wa ma tahruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adzannaka ma minna min syahid wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu ma lahum min mahis. Shadaqallahul azim. Ilahi yuraddu ilmus sa'ati, hanya kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, didulukan ilaihi, hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Wa ma tahruju min samaratin min akmamiha, dan tidak keluar buah-buahan dari kelopak-kelopaknya. Wa ma tahmilu min unsa, dan tidak seorang perempuan pun mengandung ya, hamala tahmilu wala tad'u
illa bi'ilmih, dan tidak melahirkan perempuan tersebut melainkan dengan pengetahuannya. Ya, lahirnya seseorang kalau tidak disesar juga nggak tahu ya, kecuali kalau harus disesar harus ya dikeluarkan dengan sengaja oleh dokter ahlinya. Ya, ada orang lahir malam, ada orang lahir pagi, ada orang lahir itu tidak diketahui ya. Kadang-kadang orang tuh cepat, setengah jam kroso lahir, kadang-kadang sampai jam-jaman gitu ya. Ya Allah yang mengatur gitu ya. Ya, jadi kelahiran dan sebagainya Allah yang mengatur. Wa yauma yunadihim, ya, hari dia Allah memanggil mereka. Aina syurakai, di manakah sekutu-sekutuku? Ya, sebagian manusia itu kan musyrik ya, nyembah ini nyembah itu selain Allah gitu ya. Lalu pada hari itu, di hari kiamat, Allah bertanya, mana sekutu-sekutuku yang dulu kamu sembah, kan gitu. Ngece gitu ya. Qalu, mereka menjawab, orang-orang musyrik itu menjawab, adzannaka, ya, kami nyatakan kepadamu, mu ini kepada Allah maksudnya, ma minna min syahid, bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang merupakan saksi. Ya. Jadi sudah mulai mengingkari apa yang dulu disembah di bumi selain Allah. Setelah ditanya di sana, nggak ngakui ya. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu, dan lenyaplah dari mereka apa yang dulu selalu mereka sembah. Wa dhannu ma lahum mim mahis, dan mereka menduga keras ya. Dhanna itu ada menduga keras, dan ayat Al-Quran ada juga diartikan yakin. Ma lahum mim mahis, bahwa tidak ada bagi mereka suatu tempat menghindar. Kalau sudah hari kiamat ditentukan masuk neraka, ya sudah, tidak ada tempat menghindar lagi gitu ya. Ya, saya katakan kata-kata dhannun itu yang saya artikan yakin, misalnya dalam surat Al-Baqarah, lillal khosyi'in alladzina yadhunnuna bi annahum mulaqu rabbihim. Ya, orang yang bisa sholat khusyuk, orang yang yakin. Ya, di situ ya dhunnun artinya yakin bahwa dirinya akan ketemu dengan Tuhan mereka. Ketemu dalam pengertian menerima ganjaran dan sebagainya, begitu ya. Kalau orang nggak yakin bahwa akan bertemu, ini sholatnya itu ya sukar untuk khusyuk. Makanya harus kita tanamkan bahwa kita yakin hari kiamat ada pembalasan ya, yang baik dengan yang baik, yang jelek dengan siksa. Nah, itu harus yakin baru ya, tingkah laku termasuk sholat bisa khusyuk. Ya, jadi ayat ini masih bicara tentang hari kiamat, kapan ya. Ini enggak ada yang tahu ya, walaupun ayat ini masih ada hubungan dengan ayat-ayat yang lalu. Ya, jadi seolah-olah ayat di atas tadi menjelaskan
bahwa kehidupan setelah kematian dan bangkitnya manusia dari kubur mirip dengan tumbuhnya benih yang ditanam di tanah. Ya. Kalau asalnya ketika nggak ada air, kemudian ada hujan, kita tanam kacang, kita tanam jagung, gitu. Lagunya anak-anak itu ya, tik-tik air hujan, ya. Kalau tanahnya gembur, ya jagungnya tumbuh seperti itu nanti. Setelah manusia mati semuanya, nanti akan tumbuh seperti itu, dibangkitkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya, tidak ada sulit bagi Allah itu. Kun fayakun, apa yang dikehendaki Allah semua nanti akan terwujud. Gambarannya seperti itu, ya. Ya, yang biasa sedikit tahu soal tanah dan sifatnya, sedikit tentang tani itu kan begitu, ya. Ya. Di sana sudah wujudnya macam-macam waktu bangkit itu. Ada yang mencorong karena ahli wudhu kan gitu, ya. Mukanya seketok mencorong, tangannya ya anggota-anggota wudhu itu, oh ini ahli wudhu gitu, ya. Yang macam-macam bentuknya, mungkin ada yang bentuk hewan dan sebagainya. Ya, karena itu ayat di atas mengaitkan ya hal tersebut dengan apa yang terlihat sehari-hari menyangkut tumbuh-tumbuhan, ya, samarot, buah-buah. Ya, ayat di atas melanjutkan bahwa tidak ada satupun yang mengetahui masa terjadinya kebangkitan manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak keluar buah-buahan dari kelopak-kelopaknya yang kecil atau yang besar, yang baik atau yang buruk, dan tidak pula seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula dia melahirkan anak laki atau perempuan, sehat atau cacat, melainkan dengan sepengetahuan Allah secara rinci dan pasti. Ya, orang nikah sekarang kumpul dengan istrinya, seminggu lagi bisa juga sudah terjadi kehamilan, 9 bulan gendong. Tapi ada yang sampai puluhan tahun tidak dianugerahi putra. Ya. Allah itu musawwir, ya. Bentuknya yang dilahirkan gimana, ganteng, ayu, cacat, itu Allah yang menentukan. Ya, lebih rinci lagi, misalnya rambutnya lurus, keriting, ikal, ya, hidungnya mancung atau pesek. Itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan lahirnya, mbuh awan, mbuh bengi, ya hanya sudah berdasarkan pengalaman, ya. Kelahiran itu misalnya minggu keberapa, ya paling-paling ancer-ancernya, oh kira-kira nanti bulan Agustus gitu, ya. Kadang-kadang dipaksa supaya lahir 17 Agustus dapat hadiah di blerek. Ya kan banyak. Dulu tuh berapa itu? Nah, tidak tahu, tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 banyak bayi dipaksa untuk lahir, ya. Mungkin supaya sama dengan SBY kira-kira, ya. Ya, SBY itu kan tanggal 9 September tahun 49. Ya mosok presiden iso akeh, presiden itu satu masa hanya satu orang gitu. Ya. Ada, ya sudah kita ikuti saja. Kalau memang tidak disarankan betul, kalau tidak dioperasi berbahaya, lahir saja secara normal, ya, secara normal semua itu, ya, kambing, lembu itu semua Allah sudah mengatur bahwa semua, ya, alat-alat yang disediakan itu memadai, cukup lahir dengan normal. Jangan dipaksa-paksa, kecuali kalau memang ada kelainan yang harus disesar misalnya gitu, ya. Allah sudah mengatur semuanya. Ya, setelah menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah, ya, yang buktikan kemahakuasaan yang bangkitkan yang mati, ayat di atas menguraikan sedikit dari apa yang akan terjadi atas kaum musyrikin. Ya.
Orang-orang yang menyekutukan Allah di dunia itu sedikit dijelaskan di ayat itu. Ya, Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat dan mengingatkan. Ya. Ingat itu zakaro, kalau mengingatkan zakaro yuzakir. Ya, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah mengingatkan pada hari itu Allah memanggil mereka yang musyrik sambil mengecam sekaligus mengejek mereka. Di mana sembahan-sembahan kamu yang kamu anggap sebagai sekutu-sekutuku dan yang kamu andalkan untuk membantu dan memberi kamu syafaat, di mana itu? Ya. Dekat diejek, ya, orang mesti diejek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun bahasanya tidak seperti bahasa manusia. Bahasa Allah kan, Allah itu laisa kamis lihi syai'un, tapi ngerasa diejek itu orang-orang musyrik begitu. Ya, jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, di dunia barangkali juga begitu. Allah mengingatkan, wong kok sembrono sih, kok royal uripe. Ya, diuji oleh Allah. Ya. Caranya menguji ya cara Allah. Ya, ya soal kematian, saya kemarin melihat televisi, televisi. Di samping ada 2 bis yang tabrakan, yang itu tidak ada korban, yang mati, yang luka ada. Ya, ada seorang perempuan gonceng 2 putranya dari Surabaya entah mau ke daerah barat, di Lamongan kesenggol bis. Ya, sang ibu ini mati, anaknya dua-duanya hidup kan. Ya, itu Allah memanggil sang ibu, tapi anak-anak yang masih kecil ini diselamatkan. Ini betul-betul rahasia yang harus kita yakini. Oleh karena itu, bagaimanapun juga kita ini tidak tahu kapan mati. Oleh karena itu, siap-siap. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Cepat-cepatlah mohon ampun pada Allah. Ya, cepat-cepat taubat. Ya, itu rahasianya. Ya, kematian, kiamat itu tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda umum saja itu ada. Asratus sa'at itu dalam hadis Jibril. Ya, tapi kapannya itu hanya Allah. Makhluk yang lain enggak tahu, malaikat pun juga tidak tahu. Ya, sama dengan nanti bulan Ramadan itu kata ada Lailatul Qadar. Itu juga rahasia. Ya, walaupun Nabi menyarankan untuk 10 terakhir itu kita berusaha, tapi kan itu juga masih saran Nabi. Ya, tidak ada salahnya kalau sejak 1 Ramadan kita ini sudah menyiapkan diri untuk menerima tamu agung yang namanya Lailatul Qadar dengan mensucikan diri, ya, hati kita, termasuk juga raga kita, pakaian kita, pergaulan kita. Ya. Ya, jangan banyak kotorannya, jangan banyak dengki, jangan banyak ngerasani macam-macam itu tamu agung itu nanti nggak akan datang. Gitu lah. Ya, ini rahasia kenapa kok kiamat itu betul-betul dirasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sana orang musyrik diejek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jawab orang-orang musyrik itu? Kami nyatakan kepadamu adzannaka, ya, bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang merupakan saksi, yakni bersaksi bahwa engkau mempunyai sekutu. Enggak ono, semuanya itu, ya, semua lepas tangan, nggak mau. Dulu banyak, ya, yang nyembah-nyembah selain Allah, tapi waktu ditanya itu nggak ada. Semua lepas tangan, nggak gelem nyekseni, gitu lah. Ya, padahal saksi itu kan, ya, dalam urusan-urusan hukum itu kan penting yang ada bukti saksi. Betul lah bahwa si Fulan ini dulu anaknya Ali dan Fatimah misalnya, itu kan misalnya tentang orang yang disusukan, ya,
Orang yang disukan seorang ibu itu kan saudara rodho, itu kan haram nikah. Misalnya Ali dengan ya dengan Rini misalnya, salah satu ini ibunya mati, disusukan ibu yang sama, itu kan nanti nggak boleh. Orang ini pisah antara Ali dan nggak tahu kemana, sudah bekerja, tahu-tahu setelah dewasa ketemu mau nikah, oh nggak boleh, ada saksinya. Dulu anak ini disusukan oleh seorang ibu, kan gitu ya. Tapi waktu orang musyrik di akhirat tadi nggak ono sing wani nyekseni kula rumiyin nek sini ku nyembah sanes jenengan, itu nggak ada, semua lepas tangan. Ya, takut kan, takut. Ya, ayat di atas mendahulukan penyebutan keluarnya buah ya. Samarot dari kelopaknya atas lahirnya anak yang dikandung. Padahal menurut saya itu kan manusia itu harus didulukan ya. Nek menungsa apik, saya yakin semuanya akan jadi baik, lingkungan jadi baik ya, pergaulan ya, itu akan jadi baik karena Allah menunjuk ini jailun fil ardi khalifah, saya akan jadikan di bumi ini khalifah, yaitu Nabi Adam dan keturunannya. Jadi intinya manusia itu harus dididik jadi baik. Nah, untuk mendidik jadi baik itu enggak gampang. Tapi ini kewajiban kita. Ya, baik perempuan maupun laki-laki ya. Terutama katanya perempuan itu aimadul bilad, tiangnya negara. Ya. Kalau tiangnya negara perempuan baik, itu negaranya jadi baik. Ya, kalau perempuan itu tidak baik, maka negara pun juga akan tidak baik. Ya, ini pesan Nabi semacam itu. Nah, bagaimana kita mendidik anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, untuk jadi orang yang soleh dan solihah. Ya. Kita harus optimis. Ya, kita harus punya harapan yang tetap baik pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia iki sik dia iso diapiki gitu. Jangan pesimis. Wis apa jare? Ya enggak boleh. Tetap kita harus optimis. Ya. Di sisi lain ayat di atas menggunakan ma ya, ada kata-kata ma, ada kata-kata la. Wa ma tahmilu ya. Wala tadou, kok beda-beda. Padahal ini sama, harfun nafyin yang artinya tidak. Ya, ketika berbicara tentang mengandung itu pakai ma, wa ma tahmilu. Ya, dan menggunakan kata la ketika menguraikan tentang kelahiran anak, la tadou. Ya, watul hamli itu melahirkan anak. Ini karena apa? Kehamilan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jelas ya, 9 bulan 10 hari. Atau proses awal terjadinya konsepsi ya, ya antara mani dengan ya, buaidoh itu cepat. Ya, antara sperma dengan telur itu ya. Sedang melahirkan proses yang lebih lama, demikian juga penantian masa kelahiran. Ya, kita ngembangi ya, bunga jantan, bunga betina itu kalau begitu jadi kita lihat ya, saya ini ada itu tanaman, ada selalu. Ya, kalau rambusa itu kalau jadi itu ya cepat sekali, 1 minggu sudah besar. Soalnya rambusa itu menurut saya ya, itu kalau sudah dikembangi, dikawinkan itu 2 bulan wis matang gitu lah. Jadi cepat ya buah itu. Sedangkan melahirkan mulai proses yang lebih lama, demikian juga penantian masa kelahiran. Ini bedanya, dibedakan antara ma dan la di dalam ayat ini. Ini pun rahasia. Kebenarannya bisa juga tidak seperti itu. Ya, ini penafsiran ahli tafsir saja. Kemudian kalimah syahid
pada ucapan kaum musyrikin, ma minna min syai'in, enggak ada yang kami mau jadi saksi, kata mereka. Ya, diartikan menyaksikan dengan mata kepala. Yakni di akhirat sini nanti tidak melihat sembahan-sembahan kami, entah patung, entah macam itu, enggak ada. Ya, zaman sekarang, zaman Nabi, ya, zaman Nabi itu waktu Fathu Makkah, setelah hijrah sekian tahun, itu sekitar Ka'bah itu ada ratusan reco. Ya, patung itu ratusan. Ya, sampai sekarang orang masih. Ya, pada akhirnya, ya, maka firman Allah, wa dhalla anhum, lenyaplah dari mereka, merupakan penjelasan dari kata syahid. Ya, tidak ada. Dhalla di sini artinya tidak ada, ya, musnah. Ya, dalam arti lenyap dari pandangan mereka. Ya, kemudian bagaimana nasib orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah? Ya, setelah terjadi dialog ngomong dua pihak, masih secercah harapan di hati orang-orang musyrik. Masih ada harapan, ya. Harapan itu harapan yang sia-sia sebenarnya. Ya, sebagaimana dikesankan penutup ayat 48 di atas, mereka menduga keras, donu, bahwa tidak ada bagi mereka sesuatu tempat menghindar, atau tanpa menyatakan mereka yakin. Ya. Kesan tersebut tentu tidak demikian jika kita menyetujui pendapat sementara ulama yang memahami kata donu dalam arti mereka yakin, bukan mereka menduga. Tadi sudah saya contohkan, ya, illa lal khosyi'in alladzina yadunnuna bi annahum mulaqu rabbihim, ya, dalam surat Baqarah. Kalimat mahis, ya, terambil dari kata haso, artinya apa? Lari. Ya, mahis itu sigonya isim makan, ya, tempat lari. Ya. Wazan atau patron kata yang digunakan ayat ini dapat dipahami dalam arti tempat, yakni tempat berlari untuk menghindar dari siksa. Sedang nggak ada, ya, nggak iso. Kalau di sini kadang-kadang masih ada orang yang sudah dikecek masuk, ya, di ruangan tertentu, kadang-kadang masih berobos lewat genteng, masih ada itu. Tapi di akhirat nanti nggak ada sama sekali. Ya, kadang-kadang ada tahanan, saya baca ada sumber mancing atau di mana. Ya, ya, biasanya orang residivis, ya, yang sudah berulang kali ditahan itu pinter, ya. Pinter ngakali sing Joko. Ya, kadang sing Joko juga dianu itu, ya, dihukum, kan dia dianggap sembrono, ya, dikasih kewajiban kok tidak melaksanakan dengan baik. Kita lanjutkan, ya, ayat 49 dan 50. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'amul insanu min du'ail khairi wa immassahu syarru faya'usun qanut wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masathu la yaqulanna hadza li wa ma adunnu sa'ata qa'imatun. Ya, wa ma adunnu sa'ata qa'imatu wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna fanabbi annal ladzina kafaru bima amilu wa nudhiqannahum min 'adzabin ghalid. Wa la yas'amul insan min du'ail khairi. Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan. Ya, tidak jemu mohon yang baik, badannya sehat, rezekinya cukup, ya, rukun itu doa-doa baik. Ya, kemarin
sore wah kaum muslimin berdoa karena ada hari penentuan nasib kita 1 tahun yang akan datang ini gimana ya, supaya dihindarkan dari musibah dan sebagainya. Ya, wa imma saul syarru, dan jika ia disentuh petaka musibah, faya usung qanud, dia sangat berputus asa, ya, kehilangan harapan. Banyak ya. Ya, karena kesulitan naik tower. Itu orang putus asa itu ya, orang putus asa, stres. Ya, tidak boleh ya. Kita ini dilindungi, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala in adzaqnahu rahmatan, dan jika kami beri rahmat, ya, tadi rezeki, badan sehat, ya, minna dari kami, dari Allah, min ba'di dharra'a masathu, sesudah disentuh kesusahan. Ini anehnya, la yaqulunna hadzali, dia berkata ini adalah hakku, aku penak iki yo ikhtiarku dhewe. Itu kan kadang orang begitu ya, aku sudah karena nih saya mengelola usaha ini kan usaha saya. Nggak tahu kalau itu sebenarnya jalan yang diberikan oleh Allah. Ya, aku nandur Lombok pas regane larang. Wah, itu pinter aku nangguh. Bakale wulan iki rombok larang, itu enggak boleh, enggak boleh. Ya. Ya, sing tuku ya ngono ya. Nek kuwate tuku lombok titik ya gak usah lombok kok larang, enggak usah. Ya enggak usah. Ya secukupnya saja. Pokoke isih tuku ya dianggap murah, kan gitu saja. Ya. Syukur-syukur lek negara ngatur, katanya di Malaysia itu kok harganya lebih stabil dari di Indonesia. Itu gimana cara ngaturnya? Ya kalau perlu ya niru, nggak apa-apa. Ya supaya rakyatnya ini tenang, kecukupan sandang pangan. Itu kewajiban negara kan gitu ya, mencukupi rakyatnya, cukup sandang pangan. Anak-anak bisa sekolah. Ya, saya baca di koran yang lulus masuk perguruan tinggi sekian ratus kok nggak daftar. Nah, ini mungkin sebagian nggak ono duit kanggo daftar. Nah, bisa aja hal yang semacam itu bisa terjadi. Lulus tapi ya, persiapan untuk memenuhi kewajiban pendaftaran tidak ada. Ya tidak boleh kalau orang asalnya tidak enak terus dapat enak, oh iki usahaku dhewe iki, tidak boleh ya. Semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayaqulanna hadzali ya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatun ya. Dan aku tidak menduga bahwa hari kiamat akan datang. Wala irrujitu ila rabbi, dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, innali indahulal husna, maka pasti bakal di sisinya yang baik ya. Orang tak putus asa itu harus mengharapkan yang baik. Falanunabbi annal ladzina kafaru, maka kami Allah ya benar-benar akan memberitakan pada orang-orang kafir bima amilu, apa yang dilakukan mereka kerjakan dulu di dunia. Ya, nonton bal-balan dicampuri totoan misalnya ya. Ya nonton bal-balan ini tidak dilarang, totoane kok sing dilarang. Kalau sudah begitu, walanudhiqannahum min adzabin walid, dan kami rasakan kepada mereka siksa yang keras karena kekafiran itu. Wis dikongkon salat gak salat, poso Ramadan gak nglakoni poso, rezekine akeh gak zakat, ya semacam itu. Ya, akan diberi siksa oleh Allah
siksa yang keras. Ya, jadi ada kaitannya ayat ini dengan ayat yang lalu. Ya, ada bagaimana akibat daripada peristiwa kiamat itu. Jadi apapun hubungannya ayat di atas seperti berkata, ya, manusia secara umum tidak jemu-jemu memohon kebaikan duniawi, dan jika dia disentuh, ya, belum ditimpa yang betul, ya, musibah, sudah banyak yang putus asa. Ya. Sekolah, gak munggah sepisan itu, gak gelem sekolah. Padahal kan kalau masih mau neruskan kan masih bisa. Ya, gagal itu adalah katanya sukses yang tertunda gitu. Jadi orang gak boleh putus asa. Ya. Itu bidang apapun, ya. Tadi nandur lombok sekarang harganya 40. Pada suatu saat uang kon metik tak lo gak gelem lombok itu. Tapi orang yang biasa nandur lombok gak kapok gitu loh, ya. Padahal gak payu, itu nanti lain kali juga nandur lagi karena harganya bisa naik. Itu begitu dalam kehidupan, gak ada yang semua itu terus lancar. Ya, kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kok tomat murah? Ya ben wong-wong padha ngrasakno tomat gitu. Enggak usah ngetokno duit akeh-akeh, iso ngrasakno tomat. Boge apa ge sambal, ge sop macam-macam. Ya. Kita harus begitu. Ada husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kalau hasilnya regane murah, ya, mbuh lombok mbuh apa terus regane larang, wah iki aku pinter nangguh rego. Ya, kadang-kadang kan begitu. Kira-kira 2 bulan sebelum Idul Fitri, ya, orang nanam yang kira-kira nanti pas awal Syawal itu regane barang dadi apik. Kadang-kadang ya pas, kadang-kadang ya enggak pas. Itu ya boleh-boleh saja. Kadang-kadang kan padha nangguwe, ya. Ya, kene kepengin nandur iki akeh sing nandur, pas iku sing panen akeh sing tuku gak pati akeh. Ya, hukum pasar kan begitu, ya. Kalau supply itu banyak, demandnya permohonan sedikit, ya harganya jadi murah. Gitu. Itu sudah jadi hukum pasar, hukum besi pasar begitu, ya. Jadi nggak boleh, ya, bahwa ini hakku, ini usahaku, ya. Ya, memang sifat manusia saya kira betul yang dikatakan ayat ini. Layas amul insan min du'ail khairi. Manusia mengharapkan yang baik. Ya, kadang-kadang ada kebablasan. Ya, kadang-kadang manusia itu kebablasan. Contohnya ada riwayat, ya, hadis Nabi. Ya, saya bacakan maknanya saja dalam bahasa Indonesia. Seandainya manusia, ya, anak Adam ini mempunyai 2 lembah, ya, wadiani, isinya emas, niscaya dia mengendaki lembah yang ketiga. Ya, wis duwe pabrik loro, kepingin ra iso pabrike tambah siji gas, itu biasa. Ya, dan tidak akan mengakhiri ambisi manusia kecuali kalau dia sudah mati. Ya, belum mati kadang-kadang sudah merasa harta banyak, aku kok loro gak waras-waras, mlebu metu rumah sakit, kadang-kadang gak mikir pondok. Ya, itu apa yang dikatakan Rasul itu betul. Ya, dalam omong-omong ahli ekonomi, yang paling sulit itu mungkin zaman dulu, ya, masih harga uang itu berharga. Miliar yang pertama itu yang sulit. Kalau sudah punya 1 miliar, itu miliar yang kedua, ketiga, dan sebagainya itu gampang. Mungkin kalau sekarang triliun barangkali. Kalau orang sudah punya 1 triliun, itu nanti triliun kedua, ketiga. Ya. Tapi apa kita berharap ke situ? Menurut saya
orang bisa kecukupan sandang pangan, kesehatan, bisa mendidik putra-putrinya jadi anak yang baik, soleh, itu saya kira cukup ya. Rezeki itu bukan banyaknya, walaupun tidak banyak tapi cukup untuk kebutuhannya ya. Itu namanya rezeki yang barokah ya. Saya tambah sedikit ya yang berkaitan dengan ayat tadi. Kalau kita perhatikan ya, wa idza massau syarru faya'usum qanut ya, dan jika dia disentuh petaka dia sangat putus asa ya. Ini saya kira pernyataan yang harus dihindari ya. Kita punya gantungan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat mohon al-musta'an Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang akan mencelakakan kita beramai-ramai, kalau Allah tidak akan mencelakakan kita, kita akan selamat daripada usaha orang mencelakakan kita. Tapi demikian juga kalau Allah mengendaki kita duduk begini, misalnya dipanggil, ya tidak ada orang yang bisa menghalangi. Guandoli sepirang-pirang dokter ahli pira dikumpulno, wayahe mati ya mati. Harus ridho, yang mati ridho, keluarganya ridho, kenal-kenalannya ridho, mendoakan, mudah-mudahan dikasih husnul khotimah, itu sudah paling bagus. Wa idza adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra, dan jika kami merasakan ngicipi kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah ditimpa kesusahan ya. Kira-kira bisa diubah dengan makna, dan jika yang memperoleh kebaikan ya mimba didorok sesudah kesulitan ya. Apa tujuannya? Mengisyaratkan bahwa bukti perolehan nikmat itu bukan karena peranan dia. Buktinya adalah bahwa sebelum ini dia pernah ditimpa kesusahan yang tentu saja ada faktor luar dirinya yang mengakibatkannya. Ya kadang-kadang sembrono, sopir ngantuk-ngantuk maksa nyopir ya, sehingga mobilnya naik ke pinggir jalan atau nyemplung kali gitu ya. Ya kalau sudah ngantuk ya istirahat sampai seger kembali baru ya nyopir misalnya begitu. Jadi ada pengaruh luar yang menentukan dan menganugerahkan rahmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allah Maha Pemurah ya. Ini ditegaskan oleh ayat di atas, tetapi itu juga tidak ditegaskan ketika berbicara tentang musibah ya. Karena apa? Sebagian kebiasaan dan tuntunan Al-Quran adalah untuk menghindarkan penisbahan sesuatu yang berkesan buruk dari Allah. Hakikatnya kan sama, baik dan buruk dari Allah, tapi tidak dikasihkan kalau buruk itu dari Allah karena ya takdzib. Ya. Tapi hakikatnya sama. Ya. Orang mati di pinggir jalan, orang mati ya di laut dan sebagainya pun Allah juga. Orang memberi sakit, kasih musibah ya, wis 3 tahun tadi kembangnya amben. Itu cara Jawa kan begitu ya. Itu hakikatnya, tapi biasanya tidak dinisbahkan pada Allah ya, karena takdim pada Allah ya. Itulah mudah-mudahan kita ya di akhir-akhir bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan, kita berlatih membaca, memahami Al-Quran agar kita mendapat hidayah ya, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, makin mengikuti jalan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.